Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi terus mahasiswa. Oke, kali ini kita akan membahas di mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal di pertemuan ke-10 nih. Apa yang akan kita bahas nih? Kayaknya menarik juga nih tentang obligasi ya tentunya itu. Nah, kita tidak sendirian nih, ada Bu Santi nih. Ahlinya di pasar modal. Oke, kita sapa dulu. Selamat pagi Bu Santi. Selamat pagi Pak Eko. Masuk Pak Eko. Masuk Pak Eko gitu kan. Oke. Bu, kita akan membahas obligasi. Tentang obligasi ini gimana toh Bu? Apa kemudian bagaimana cara mungkin ya, membelinya gimana, jenis-jenisnya gitu kan ya. Mungkin kan masih banyak yang bingung nih Bu. Betul. Sama keuntungannya, resikonya gitu kan. Apalagi kita masih mahasiswa nih, masih awam nih. Pengen tapi punya dana dikit, pengen nih kita investasikan gitu kan. Betul. Oke, silakan Bu. Oke, makasih Pak Eko. Oke, mahasiswa sekalian ya, sehat-sehat ya. Amin. Kita lanjut sehat nih. Terus. Tadi kita pertemuan yang lalu ya kita bahas tentang reksadana. Ini lanjut ya, soalnya berkali-kali juga nih disebut obligasi, reksadana, saham. Banyak apalagi ini muncul kata obligasi. Oke, di pertemuan ke-10 ini kita lihat capaiannya bahwa sama ya, kita harus memahami dan mampu menjelaskan obligasi. Selanjutnya kita bisa mengaplikasikan, mempraktekkan di kehidupan kita sebenarnya obligasi itu apa sih. Nah, lagi in banget nih tentang obligasi. Nah, pertemuan yang lalu juga saya bilang kita rajin-rajin deh buka websitenya Departemen Keuangan. Kita rajin-rajin tentang info di IDX. Apa sih sebenarnya yang berkembang obligasi pada saat ini? Sebelum kita lihat perkembangan yang ada, maka kita pahami dulu ya apa itu sebenarnya obligasi. Kemudian jenis-jenis yang menerbitkan siapa obligasi ini. Aman nggak toh? Kadang kan aman gitu apa nggak mesti ada ya. Uangnya juga ada, tapi kok pasti mikirnya aman nggak? Takut ya kan? Aman nggak? Mindset mahasiswa juga pokoknya ki untung gitu. Jadi hati-hati, selalu hati-hati karena di sini pasti ada keuntungan, pasti ada resikonya. Gitu. Kemudian apa ya yang dimaksudkan dengan obligasi? Obligasi itu adalah surat tanda bukti yang dikeluarkan oleh perusahaan atau lembaga pihak penerbit obligasi lain untuk membayar nilai pokok dan kupon bunga kepada pihak pemegang obligasi pada waktu tertentu. Wah, panjang banget bukti ya. Utang, Bu, ya. Ya, surat tanda bukti utang. Loh, sopo sing utang? Nah, siapa yang ya? utang? Jadi penerbit obligasi adalah pihak yang berutang. Kepada si pemegang obligasi. Nah, jadi ingat baik-baik dulu di awal yang harus digarisbawahi adalah penerbit obligasi adalah pihak yang berutang. Pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Nah, yang memiliki piutang nih. Berarti sangkutannya dengan utang piutang nih. Apa ya? Tapi ya dalam bentuk surat ya, tanda bukti ya. Oke, lanjut. Jenis dan yang menerbitkan obligasi. Jenisnya apa? Ada jenis obligasi korporasi. Nah, kalau korporasi pasti mindset kita adalah perusahaan swasta nasional ya. Termasuk BUMN dan BUMD. Kalau surat berharga negara itu adalah ada surat utang negara SUN yang biasa disebut SUN, surat utang negara dan surat berharga syariah negara. Kalau syariah nanti kita di bab khusus. Kalau di sini ada surat berharga negara yang dia dikeluarkan oleh pemerintah. Kayak gitu ya. Kemudian pada saat ini obligasi retail Indonesia ini dia mengeluarkan namanya ORI ya. Pasti udah orientasinya adalah obligasi retail Indonesia. Nah, itu adalah salah satu jenis surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia yang bisa juga sebagai instrumen investasi bagi masyarakat. Nah, nanti kita bisa melihat ORI ini ternyata banyak diminati oleh generasi milenial. Kenapa, Ibu? Nah, karena apa? Pemerintah kan kemarin baru mengeluarkan ya, dia menjual ORI. Nah, ternyata tidak menyangka bahwa generasi milenial. Kenapa? Karena harganya kejangkau sama mahasiswa. Harga kejangkau, mahasiswa sudah banyak pengetahuan tentang investasi gitu kan. Jadi kok gampang banget. Misalnya dia minimal 1 juta ya. Jadi minimal 1 juta dia menginvestasikan di ORI. Kemudian dikasih jangka waktu 3 tahun dengan fix tadi ada bunga atau namanya kupon. Kupon ya. Bunga atau kupon itu dia udah fix rate.
Jadi per tahunnya pertanyaan berapa itu? 6,4. 6,4. Ya, jadi besar juga ya. 6 sampai 8 sih, tapi tergantung ya jenisnya apa. Ya, jenisnya jadi apa, 6,4 gitu. Udah setahun dia udah dapat bunga segitu selama 3 tahun kalau dia mau ambil. Kalau dia punya uang 1 juta. 1 juta. Kalau dia mau punya uang lebih banyak lagi ya, dia bisa dikalikan dikalikan aja silahkan, nanti ada perhitungannya. Oke. Kemudian mitra yang jualan ori ini adalah bank, perusahaan sekuritas, ini peer to peer lending. Jadi banyak ya sekarang ini aplikasi-aplikasi yang menawarkan tentang ori. Tapi tetap berhati-hati. Tetap berhati-hati. Kita cek dulu. Makanya saya bilang berkali-kali kita buka deh, kan mahasiswa pasti udah punya Instagram lah, pasti itu. Nah, coba deh kita ikuti yang Departemen Keuangan itu, banyak sekali info yang tentunya generasi milenial pasti tertarik lah di situ. Banyak yang cocok dengan keuangannya. Kemudian melalui ori pemerintah ini bisa menghimpun dana dari masyarakat ya. Jadi kenapa kita menghimpun dana dari masyarakat? Karena masyarakat ini akhirnya ikut membangun pembangunan nasional gitu ya. Iya, karena ceritanya misalnya negara ini kan kekurangan untuk pembiayaan modal. Gitu ya. Jadi kekurangan untuk membangun misalnya contoh fasilitas umum, fasilitas umum. Ya udah jembatan kayak gitu atau flyover deh. Flyover. Yang di Surakarta kan banyak nih, ada lagi membangun nih. Setelah Manahan terus ada Purwosari itu dibangun. Nah, membutuhkan dana yang banyak. Nah, dana itu ditawarkan dalam bentuk ori itu ke masyarakat. Kemudian masyarakat itu yang punya uang, dengan yowes aku tak melu investasi ikut investasi di situ. Kemudian dengan adanya itu kan pemerintah kebantu. Kita juga dapat keuntungan dalam bentuk bunga atau kupon tadi, kayak gitu. Kalau ini nih, misalkan kita yang investasi ke pemerintah, pastinya aman banget dong Bu ya. Nah itu tadi Pak Eko. Habis ini kan kita bilang resiko atau tidak ya, gitu kan. Ori itu dijamin sama undang-undang dan APBN Indonesia. Mesti kan ada APBN-nya, udah ada APBN-nya. Jadi minim resiko. Ya, nah di sini juga ada data dari Kementerian Keuangan bahwa dalam sejarah penerbitan ori di Indonesia belum pernah gagal dalam pembayaran utang. Jadi kayaknya tingkat keamanannya meyakinkan ya. Nah, pasti dibayar pasti dibayar oleh pemerintah. Kita ngutangin pasti balik nih, beda dengan kita ngutangin sama tetangga gitu ya. mau nagih aja takut ya. Kalau ini udah pasti karena ada jangka waktunya. Ada jangka waktunya, ada bunganya, ada kuponnya berapa, perhitungannya udah sangat jelas. Oke. Mahal atau tidak ya? Tadi yang saya sebutkan minimal dana itu 1 juta. Oke. Atau 1 juta. Maksimal 3M. 3M tuh. Nah, mahasiswa kalau ya, ada jangan mikir 3M. gitu. Iya sih, silakan ya kalau misalnya dia udah punya 3M. Tapi kalau misalnya hanya punya 1 juta, ya udah 1 juta deh. Coba iseng-iseng 1 juta 3 tahun. Nah, aman ya. Sama aja kita nabung gitu ya. Iya, sama aja kita nabung. Tapi nabung ya di obligasi tadi. Kemudian kupon akan dibayarkan setiap bulan dengan tingkat bunga yang tepat. Tadi saya bilang kan, misalnya 6,4 bulan nih kita dapat bulan gaji. kan 6,4 per tahun, berarti dibagi lagi 12 kayak gitu. Oke, tadi ya saya bilang resiko atau potensi kerugiannya dia seberapa relatif kecil tadi ya, udah ya. Kemudian ini tadi yang saya bilang Pak, contohnya. Oke, contohnya. Ini nih. saya ngambil di websitenya keuangan. Jadi beberapa waktu yang lalu, walaupun masa pandemi seperti ini, pemerintah mengeluarkan kupon ori ya. Nah, obligasi yang dikeluarkan pemerintah itu namanya 017. Jadi ori 017. Nah, ini ada lagi 018. Jadi 018. Coba deh mahasiswa generasi berikutnya ya. Jadi dibuka lagi, ada penawaran lagi 018. Nah, ini ada 6,4% kuponnya yang tadi dibayarkannya seperti apa. Nah, ini ada simulasi investasi yang pertama yang saya akan jelaskan ya, bahwa misalnya tadi saya contohkan 1 juta, tapi yang di sini adalah misalnya saya punya dana 30 juta. 30 juta nih. Nah, imbalan per bulannya dengan kupon 6,4 itu 160.000. 160.000. Nah, per bulan. Per bulan nih. Ya, jangan lupa ada pajaknya ya. Pajaknya 15%,
24.000. Nah, keuntungan bersih per bulan 136.000 kalau kita punya dana 30 juta. Aman, bisa kita nggak ngapa-ngapain ya, ngapain. Jadi setiap bulan kita udah menerima 136. Nah, itu kalau 30 juta. Tadi kalau misalnya kita contohin 1 juta, gimana 1 juta? Coba dihitung aja nanti. Nah, gitu ya. Itu simulasi yang kedua juga sama. Nah, ini tujuannya adalah untuk pembiayaan APBN dan program penanganan pemulihan COVID-19. Kalau untuk yang program ORI yang ke-17 tadi, ORI 017 ya. Itu untuk program untuk penanganan pemulihan COVID, kan butuh dana banyak. Nah, dana banyak itu dihimpun dari masyarakat, dibalikan lewat obligasi itu. Ternyata ya itu banyak yang minat. Kayak gitu. Ini saya kalau yang ini saya buat simulasi saja bahwa nilai investasinya 10 juta, tadi 30 juta, 10 juta, kemudian ini hanya perhitungan gampang sekali. Jadi kupon per tahunnya bagaimana, per bulannya seperti apa, pajak 15%. Kemudian keuntungan yang diterima segini, udah kelihatan. Jelas banget nih, jelas kita banget. tinggal kalikan gitu ya. Tinggal kita kalikan. Kemudian berikutnya adalah obligasi ini dapat menjadi sumber pendanaan utang alternatif selain pinjaman dari bank. Jadi perusahaan dapat langsung minjem ke masyarakat langsung nih, nggak usah ke bukan bank. pinjam ke Masyarakat bank, ikut andil ya, ikut andil dalam pembangunan. Jadi kita perusahaan atau pemerintah dia malah minjem ke masyarakat yang punya dana, kemudian dia akan memberikan bunga. Tapi dia nggak minjem ke bank tadi untuk pendanaan pembangunan nasional. Langsung masyarakat nih. Jadi tujuannya apa? Jadi fungsinya adalah memperluas basis investor dalam negeri. Jadi tambah nih investornya dalam negeri. Kemudian sebagai alternatif instrumen bagi investor retail, mendukung stabilitas pasar keuangan domestik ya. Jadi banyak dari dalam, bukan dari asing. Kemudian mendukung terwujudnya orientasi jangka menengah dan panjang. Kemudian ada kemandirian pembiayaan pembangunan gitu. Jadi nggak tergantung pada nggak harus utang luar negeri ya. Tapi malah justru masyarakat kita ternyata punya dana juga. Gitu. Gampang kan? Jadi walaupun masyarakat yang punya dana banyak atau dana yang sedikit, dia bisa berinvestasi di obligasi minimal 1 juta ya 1 tadi juta ya di ORI. Jadi keuntungan investasi obligasi ini, kalau sisi pihak penerbit obligasi, dia mendapatkan dana pokok yang dipinjamkan oleh investor. Jadi kita investor ya, dia yang penerbit obligasi itu mendapat dana pokok yang dipinjamkan oleh investor untuk kemudian dimanfaatkan semaksimal mungkin agar mendapatkan hasil pendapatan dan keuntungan yang nilainya tinggi. Kalau kita sebagai penerima obligasi atau investor, dia mendapatkan bunga atau kupon dari keuntungan yang diterima oleh pihak penerbit. Berarti ini sama-sama diuntungkan. Sama-sama diuntungkan. Jadi sama-sama diuntungkan ini. Ada juga nanti obligasi yang bisa dijual belikan juga ada. Jadi kalau mau lebih mendalam lagi mempelajari obligasi itu, ada obligasi yang memang bisa dijual belikan di pasar sekunder. Ada juga memang pemerintah ya udah tidak diperjualbelikan, fixed rate. Tapi kalau yang tadi saya contohkan adalah fix ya, tidak dapat diperjualbelikan. Nah, kemudian resikonya itu adalah ketika menjual di pasar sekunder tapi harga jualnya lebih dari harga beli gitu. Jadi capital loss kayak gitu. Capital loss, ada capital loss. Jadi itu tergantung pada obligasinya. Tapi ya kalau saran saya sebaiknya sih yang beli yang fixed rate aja gitu. Tapi kalau seorang trader sih dia punya keinginan untuk melakukan trading ya, pasti dengan membeli aku harus punya capital gain dong, capital kayak gain gitu. Harus keuntungan dari jual dong, gitu kan. Jadi mungkin itu ya penjelasan dari saya tentang obligasi. Itu Pak Eko. Terima kasih banyak Ibu Santi. Ya, itu barusan tadi kita bahas masalah obligasi nih. Luar biasa. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya dengan materi yang lumayan berbeda lagi nih, menarik. Tetap semangat mahasiswa. Semakin semangat, perbanyak literasi gitu ya, perbanyak membaca nih. Kan sekarang mahasiswa itu main gadgetnya kan juga luar biasa gitu kan. Itu udah ada semua tuh. Udah ada semuanya entah di Google, online, entah di Instagram, entah di apa saja ada informasinya. Seperti itu Ibu, terima kasih banyak. Selamat mempelajari aplikasi. Tertarik silahkan coba gitu kan.
Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.